Drama FIA soal aturan kode etik pembalap nampaknya bakal berlanjut ke babak baru. Kemarin, Asosiasi Pembalap Grand Prix atau GPDA melayangkan sebuah surat terbuka yang berisi protes terhadap Presiden FIA, Mohammed bin Sulayem, soal kebijakan terbarunya yang melarang pembalap untuk mengumpat. Surat tersebut dipublikasikan oleh GPDA lewat akun Instagram yang baru saja dibuat beberapa hari yang lalu setelah GP Brazil. Seperti yang kita tahu, FIA kembali jadi sorotan setelah memberikan hukuman public service kepada Max Verstappen karena mengumpat saat wawancara media untuk menggambarkan kondisi mobil Red Bull yang kacau. Verstappen langsung diinvestigasi dan diberikan hukuman berupa layanan publik di lingkungan F1 yang sampai sekarang pun kita masih belum tahu bentuk hukuman apa yang diberi. Tidak berhenti sampai di situ, pekan lalu Charles Leclerc juga diinvestigasi karena masalah yang sama, yaitu mengumpat di konferensi pers setelah GP Meksiko. Bedanya, Leclerc cuma dihukum denda sebesar 5.000 euro yang diklaim lebih ringan daripada public service yang ditujukan ke Verstappen. Menanggapi aksi FIA dengan kebijakan Presiden Mohammed bin Sulayem yang makin ugal-ugalan, GPDA akhirnya turun tangan untuk kembali bersatu dalam serikat guna memprotes langkah sang presiden yang sudah kelewatan dalam mengatur kebebasan berpendapat. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, GPDA merupakan semacam serikat pekerja bagi pembalap-pembalap F1 yang dibentuk pertama kali pada tahun 1961, dengan ketua pertamanya adalah Sir Stirling Moss, yang tujuan utamanya saat itu adalah improvisasi dari segi keselamatan. Protokol-protokol keselamatan seperti baju balap standar anti-api, helm, hands device, halo, sampai homologasi sirkuit adalah dampak dari pembentukan GPDA yang ingin menjadikan balapan F1 jadi jauh lebih aman. Terakhir kali GPDA bersatu untuk memberikan suaranya kepada FIA dan F1 adalah pada GP Arab Saudi 2022, di mana para pembalap melakukan pertemuan darurat dan mengurung diri di sebuah ruangan selama 4 jam karena khawatir terhadap serangan misil yang terjadi di dekat sirkuit. Dan terakhir kali GPDA sampai mengeluarkan surat terbuka seperti demikian adalah pada musim 2016, yaitu ketika pembalap memprotes Jean Todt serta Bernie Ecclestone soal format kualifikasi eliminasi yang gagal total dan komersialisasi F1 yang makin menggila. Musim ini, GPDA kembali bersatu untuk menyatukan suara terhadap kebijakan-kebijakan aneh dari Ben Sulayem yang mengekang kebebasan pembalap dalam berpendapat. Sekarang GPDA sendiri masih dipimpin oleh mantan pebalap F1 dan 2 kali pemenang Le Mans 24 jam, yaitu Alex Wurz. Sedangkan untuk direktur, setidaknya GPDA memiliki 3 orang direktur aktif, yaitu George Russell, Sebastian Vettel, dan Anastasia Fowle sebagai direktur non-pembalap pertama sekaligus sebagai penasehat hukum bagi mereka. Anastasia Fowle jugalah yang menulis rentetan kalimat dalam surat terbuka GPDA kemarin yang bertujuan untuk mendesak Ben Sulayem. Dalam surat tersebut, tertulis beberapa tuntutan serta penjelasan mengenai apa yang menjadi kekhawatiran pembalap terhadap permasalahan FIA belakangan ini. Memang, pembalap seyogyanya atlet di cabang olahraga lain sudah pasti akan mematuhi setiap keputusan dari wasit atau regulator, entah mereka setuju atau tidak. Tapi pembalap F1 di saat yang sama merupakan atlet profesional yang mempertaruhkan nyawanya di sirkuit 24 kali dalam 1 tahun demi memberikan fans hiburan serta sebagai sumber komersialisasi bagi mereka yang berkepentingan. Oleh karena itu, soal mengumpat atau misuh-misuh, FIA harus bisa membedakan umpatan mana yang memang bertujuan untuk menyerang atau menghina sesuatu dengan umpatan yang biasa dipakai untuk mendeskripsikan situasi tegang karena adrenalin seperti cuaca buruk atau mobil yang bapuk. Pembalap meminta FIA untuk memperlakukan mereka seperti orang dewasa yang tidak perlu diatur ini itu soal tata cara berperilaku karena mereka sudah tahu batasan-batasan mana yang tak boleh dilanggar. Pembalap F1 bukanlah atlet biasa, karena di saat bersamaan, mereka juga dilatih soal cara menghadapi media. Dan karena ini olahraga orang-orang elit, tentunya cara bertata krama sudah jadi barang umum di lingkungan paddock. GPDA juga menuliskan rasa penasaran mereka terhadap kemana uang-uang yang dibayar karena hukuman denda dan dipakai untuk apa oleh FIA. Transparansi soal finansial jadi tuntutan yang disampaikan oleh para pembalap, karena selama ini mereka tidak diberitahu kemana uang-uang denda itu pergi. Satu line favorit kami di surat kemarin adalah di mana GPDA menyuruh Presiden FIA untuk juga menjaga lisan dan bahasanya ketika berbicara dengan pembalap, baik di forum publik ataupun tertutup.
Hal itu karena beberapa waktu yang lalu muncul dugaan jika Ben Sulayem menyindir beberapa pembalap yang menurutnya sulit diajak kooperatif dan sengaja membuat kegaduhan dengan FIA dengan kritikan pedasnya di media. Ada dua hal menarik yang bisa kami bahas dari protesnya pembalap F1 tersebut. Pertama, GPDA langsung mencecar nama Presiden FIA secara spesifik ketimbang FIA sebagai badan regulator secara keseluruhan, yang artinya pembalap merasa jika semua ini murni bersumber dari kebijakan Ben Sulayem. Sosok Ben Sulayem memang cukup kontroversial sejak pertama kali menjabat sebagai presiden pada akhir 2021 silam. Mulai dari larangan pemakaian perhiasan berlebih, lalu membatasi penyampaian pendapat di ruang publik, lalu disomasi liberty media karena ikut campur urusan komersial. Awal tahun ini dia juga lakukan blunder konyol dengan menuduh adanya konflik kepentingan antara Toto Wolff dan istrinya berdasarkan artikel palsu di sebuah majalah. Beberapa waktu lalu, Ben Sulayem juga sempat diinvestigasi karena pelanggaran etik dengan diduga ikut campur terhadap dicabutnya penalti 10 detik dari Fernando Alonso pada GP Arab Saudi tahun lalu. Terbaru, Ben Sulayem membuat Stewards memiliki kuasa untuk berikan penalti yang lebih keras terhadap pembalap atau anggota tim yang berkomentar terlalu kasar dan menjatuhkan kredibilitas FIA serta kebijakan larangan mengumpat. Maksud Ben Sulayem mungkin positif karena ia ingin membuat F1 lebih ramah bagi anak-anak sebagai tontonan keluarga dan mengurangi sisi komersialisasi F1 yang makin menggila. Tapi eksekusinya terlalu ugal-ugalan dengan aroma narsistik yang tinggi yang membuat kebijakannya menjadi terlalu keras dan terkesan terlalu mengatur. Ben Sulayem seakan-akan ingin meninggalkan legasi sebagai presiden dan menegaskan posisinya jika ia juga ingin punya pengaruh di F1 yang dianggap sudah berjalan terlalu otonom bersama liberty media. Kesalahannya di sini selain narsistik, tapi Ben Sulayem juga seperti berjuang sendiri karena ia tidak mendapat dukungan aliansi dari tim-tim di F1 yang kurang berkenan dengan caranya menerapkan aturan. Surat dari GPDA kemarin harus diakui memang cukup bermuatan politis karena langsung on target kepada Ben Sulayem yang mendekati akhir masa jabatannya tahun depan. Selain protes, tujuan terselubung dari surat tersebut adalah untuk menjatuhkan kredibilitas Ben Sulayem supaya tidak terpilih lagi di pemilihan presiden selanjutnya. Dan dua nama yang center diberitakan akan maju sebagai kandidat presiden FIA selanjutnya untuk melawan Ben Sulayem tahun depan adalah CEO F1 saat ini, Stefano Domenicali, dan tim prinsipal Mercedes, Toto Wolff. Hal itu kemudian menimbulkan pertanyaan, jika pembalap F1 marah karena diatur kebebasan berpendapatnya oleh FIA, kenapa GPDA tidak layangkan protes yang sama ke Liberty Media atau F1 terhadap jadwal yang makin gila dan rencana-rencana komersialisasi yang semakin ugal-ugalan juga? Karena jika digali lebih dalam, komersialisasi F1 dengan jadwal yang rencananya bisa sampai 25 balapan semusim di perjanjian Concord yang baru nanti, tentu dampaknya bakal lebih terasa bagi pembalap daripada larangan mengumpat. Wajar kalau ada asumsi jika ada agenda terselubung di balik surat tersebut yang bertujuan supaya Ben Sulayem kalah oleh kandidat presiden FIA yang sejalan dengan tujuan F1 pada 2025 nanti, yang endingnya tidak akan lebih baik dari kondisi saat ini. Pertanyaan selanjutnya dari surat GPDA adalah apa yang akan terjadi jika FIA menolak memenuhi tuntutan dari pembalap dengan tetap ngotot beri hukuman ketika mengumpat dan menolak transparan soal uang denda. Satu-satunya hal yang terpikir di kepala kami adalah skenario boykot akan kembali dipakai, tapi tidak akan sampai se-ekstrim musim 1982, di mana pembalap sampai kabur dari sirkuit. Mungkin mentok-mentok seperti di GP Arab Saudi 2022, di mana pembalap mengurung diri di sebuah ruangan dan menolak bicara sampai pihak FIA menanggapi protes mereka. GPDA sendiri berharap bisa berkolaborasi secara konstruktif, terutama bersama Presiden FIA demi kepentingan semua orang yang terlibat di dalamnya, dan kepentingan fans juga tentunya. Dari semua tuntutan itu, kami lebih tertarik soal bagaimana FIA menanggapi permintaan transparansi bayaran denda hukuman. Ini menarik, karena bukan cuma di FIA saja, tapi hampir seluruh kompetisi olahraga tidak ada yang transparan soal bayaran denda, duitnya kemana, dan dipakai untuk apa. Apakah FIA akan benar-benar terbuka soal pengaturan finansial mereka, yang selama ini tertutup atau tetap ngotot untuk menjaga semuanya berada di balik laci, karena takut ketahuan bobroknya? Setidaknya lewat suara yang disampaikan oleh GPDA, diharapkan FIA dan F1 nantinya bisa berada dalam satu sinergi lagi, karena jelas ada perbedaan yang fundamental antara keduanya dalam hal operasional balap, dan ini tidak akan sustain untuk jangka panjang.
Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.